Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah mitigasi bencana GL4A akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana banjir. Kami mengambil studi kasus banjir Jakarta pada tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 4. Saya sendiri, perkenalkan, saya Abiuda Farevanza dengan NIM 101222003. Nama saya Muhammad Ibnu Hilmi Maulana dengan NIM 101222037. Saya Wika Ayu Ramadhani, NIM 101222043. Perkenalkan, nama saya Raji Fatah Rohman dengan NIM 102222069. Di sini saya akan membahas tentang banjir Jakarta tahun 2020. Banjir Jakarta tahun 2020 tidak hanya melanda wilayah Jakarta saja, namun melanda daerah sekitarnya yaitu Jabodetabek menurut BNPB tahun 2020. Banjir ini merupakan salah satu yang terparah dalam beberapa dekade terakhir dengan ketinggian mencapai 6 meter di beberapa daerah. Bencana banjir di DKI Jakarta merupakan masalah yang harus lebih diperhatikan lebih dalam. Hujan deras selama 14 jam menjadi penyebab utama banjir, namun hal ini juga diperparah oleh beberapa faktor lainnya seperti kapasitas drainase yang tidak memadai. Yang kedua, penurunan tanah. Yang ketiga, sampah yang menumpuk di saluran air seperti sungai menyumbat aliran air. Yang keempat, perubahan dan tata guna lahan, konversi lahan hijau menjadi daerah pemukiman. Yang kelima, pasang surut air laut. Pasang surut air laut yang tinggi memperlambat aliran air sungai ke laut. Yang keenam, curah hujan di Jakarta ini pada tahun 2020 mencapai rekor tertinggi yaitu 377 mm per harinya. Selanjutnya, saya akan membahas apa aja sih dampak yang terjadi pada banjir Jakarta tahun 2020. Yang pertama, ada korban jiwa. Yang pertama yaitu dampak terhadap korban jiwa. Pada banjir tahun 2020 ini terdapat 67 korban jiwa dalam peristiwa yang kita tidak inginkan ini. Lalu ada kerugian ekonomi ditaksir hingga triliunan dalam bentuk infrastruktur, perumahan, dan usaha. Selanjutnya ada kerusakan infrastruktur. Banjir ini merusak berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan bangunan-bangunan lainnya. Lalu yang keempat, tentu saja banjir memutus jalan-jalan yang ada di Jakarta. Sebagai kita tahu bahwa Jakarta ini merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Tentu saja banjir ini mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari masyarakat seperti transportasi, pendidikan, ekonomi tentunya sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, tentu banjir ini membawa sampah dan
penyakit. Hal ini menjadi dampak ke masalah kesehatan. Banjir ini bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit kulit, terus penyakit diare, dan penyakit akibat air tidak bersih lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang upaya mitigasi bencana yang sudah diupayakan, seperti ada pembangunan tanggul untuk mencegah banjirop, kedua, pembangunan drainase vertikal, tiga, normalisasi Kali Ciliwung, keempat, melakukan revitalisasi hutan serta grebek lumpur atau penggalian sedimen pada dasar sungai. Lalu kami juga memiliki ide mitigasi bencana seperti penerapan dan pembangunan sistem polder, di mana sistem polder ini meliputi saluran drainase, kolam retensi, pompa air, dan kanal yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan untuk menampung dan mengalirkan air hujan. Terus selanjutnya ada teknologi pemanfaatan air limbah, di mana mampu membantu mengurangi beban sistem drainase dan sekaligus menyediakan sumber alternatif. Terus yang ketiga itu penerapan sistem peringatan dini dari banjir beserta monitoring debit air sungai. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.